Donald Trump telah merubah dunia kripto selamanya. Halo semua, selamat datang kepada channel YouTube Arco Investment. Ini adalah video pertama saya dan saya rencana untuk channel YouTube ini saya akan sharing beberapa analisa dan juga updates seputar Bitcoin, altcoin dan juga dunia kripto. Jadi breaking news pertama, sebenarnya ini udah news lama ya, cuman Donald Trump baru saja mengeluarkan details lebih lanjut tentang pengumuman ini, which is Donald Trump pledges strategic Bitcoin reserve at Bitcoin conference in Nashville. Jadi Donald Trump telah berencana untuk membuat Bitcoin sebagai aset cadangan atau aset reserve untuk pemerintah United States. Pastinya ini akan berdampak sangat positif ya kepada Bitcoin karena saat ini pemegang Bitcoin paling besar itu adalah US government ya, dibandingkan negara lain. US government itu adalah government yang memegang Bitcoin dalam jumlah yang paling besar dibanding negara lainnya. Dan karena Bitcoin akan dijadikan aset cadangan oleh government US, mereka tidak akan menjual Bitcoinnya. Jadi ini akan menurunkan selling pressure, menurunkan supply yang circulating di dalam market, dan juga ini akan mendorong harga Bitcoin untuk naik secara signifikan jika demand tetap sama ya. Soalnya jika demand tetap sama namun supply berturun karena US government tidak akan menjual Bitcoinnya, maka harga akan adjust untuk naik ke atas. Jadi selain itu, Donald Trump juga mengumumkan beberapa hal dalam Bitcoin Conference di Nashville tahun 2024 ini ya. Yang pertama, dia mengatakan bahwa on day one I will fire Gary Gensler and appoint a new SEC chairman. Ini lucu sekali ya, soalnya Gary Gensler itu adalah orang yang selalu belakangan ini menyerang dunia kripto ya. Dan karena itu Donald Trump telah memutuskan untuk memecat Gary Gensler dan appoint a new SEC chairman yang pastinya akan lebih pro crypto. Soalnya presidennya Donald Trump-nya itu aja pro crypto. Masa SEC chairman-nya nggak pro crypto juga? Ya kan aneh nanti. Lalu create a US government strategic national Bitcoin stockpile if elected ya. Jadi Bitcoin akan dijadikan aset reserve oleh US government. US government will keep 100% of Bitcoin it owns ya. Jadi sekali lagi supply akan berkurang ya, circulating supply, dan ini akan juga membuat tekanan jual di market juga menurun. Okay? Lalu Bitcoin is going to the moon ya. Dia menjanjikan bahwa Bitcoin akan terbang jika dia dipilihkan sebagai presiden ya, which makes sense sih. Soalnya dengan presiden yang pro crypto, otomatis lingkungan regulasinya akan lebih mendukung ya untuk perkembangan kripto ya. Jadi karena regulasinya lebih jelas, institusi akan lebih optimis dan juga bullish untuk kripto, dan ini akan mendorong Bitcoin dan juga pastinya altcoin lainnya untuk terbang to the moon ya, to the moon. Never sell your Bitcoin. Donald Trump menyarankan kita untuk tidak menjual Bitcoin kita ya. Karena ya kita semua tahu Bitcoin adalah aset yang mengalahkan inflasi, yang tidak bisa dicetak ya. Supply-nya itu cap di 21 juta koin. Kita selalu bisa cetak emas, kita selalu bisa cetak rumah, kita selalu bisa cetak tanah, kita selalu bisa cetak mata uang. Tapi Bitcoin adalah satu-satunya aset dalam sejarah manusia untuk pertama kalinya aset yang tidak bisa dicetak itu adalah Bitcoin. Okay? And Bitcoin will one day probably surpass the market cap of gold. Ya, Donald Trump juga mengumumkan itu. Ini sih no brainer ya. Ini sih kemungkinan besar akan terjadi ya. Saat ini market cap Bitcoin itu di angka 1,3-1,4 triliun US dollar. Kemungkinan besar Michael Saylor prediksi market cap Bitcoin akan sentuh 100 triliun ya dalam sekitar 10 tahun ya. Jadi banyak sekali expert dan juga petinggi-petinggi industri seperti ya Michael Saylor atau enggak analis ya. Mereka semua sangat bullish terhadap Bitcoin. Ini adalah salah satu prediksi oleh Van Eck ya, salah satu fund management asset manager ya. Mereka prediksi bahwa harga Bitcoin akan menyentuh 52 juta US dollar per Bitcoin di tahun 2050 ya. Prediksi yang sangat luar biasa. Apakah akan terjadi tidak tahu ya, tetapi ini adalah pastinya outlook yang positif bagi kita sebagai investor Bitcoin. Alasannya adalah beberapa ya. Ada beberapa alasan atas prediksi ini yang sangat besar. Van Eck mengatakan, we expect Bitcoin to be widely used in international trade, ya, digunakan untuk international trade.
becoming a significant medium of exchange, ya, medium of exchange, jadi alat untuk penukaran, and a valuable store of wealth, ya, aset untuk menjaga harta kita. Gitu. Ini yang dikatakan oleh Matthew Siegel, seorang analis di Van Eck. Mereka juga mengatakan bahwa Bitcoin as Bitcoin becomes more useful and valuable, central banks and long-term investors will want to hold more Bitcoin, reducing the amount available in the floating supply. Ya. Nah, sekali lagi, jika supply berkurang, kenapa supply berkurang? Karena orang ingin memegang Bitcoin mereka. Ya, karena mereka semua memiliki outlook yang positif terhadap Bitcoin. Karena itu mereka ingin memegang Bitcoin mereka dan tidak menjual. Karena mereka ingin memegang hodl Bitcoinnya. Supply yang beredar di market, ya, supply yang akan dijual, ya, itu menjadi dikit, guys. Dan dengan asumsi demand tetap sama, secara hukum economics, jika supply berkurang, demand tetap sama, harga akan meningkat. Tapi di sini demand itu tidak stabil, guys. Demand itu malah meningkat, ya. Sejak persetujuannya ETF Bitcoin, sekarang ETF Ethereum, dan sekarang ETF Solana sedang dalam proses, ya. Demand untuk kripto hanya akan meningkat dari titik ini. Jadi kita punya skenario di mana demand meningkat dan juga supply menurun. Ya. Jika teman-teman ada yang belajar economics, pasti akan tahu harganya akan kemana. Demand turun, supply naik, hanya ada satu arah harga akan kemana, yaitu naik terbang ke atas. Lalu ini adalah, mari sekarang kita bahas teknikal Bitcoin. Jadi di sini terjadi kejadian yang saya sebut market maker manipulation atau stop loss hunting. Kita bisa lihat di sini ada swing low, ya. Di sini ada swing low. Di sini pastinya banyak order stop loss, ya, karena trader selalu pasang stop loss di atas swing high atau di bawah swing low, ya. Itu sudah pasti, ya. Jika teman-teman bisa cek liquidation heat map, ya, pasti teman-teman bisa notice di atas sebuah swing high dan di bawah sebuah swing low itu pasti banyak likuiditas, ya. Dan di sini apa yang terjadi? Saya nggak bisa sharing terlalu banyak karena ini adalah konten masterclass. Tapi yang saya bisa ajarkan, ya, ini adalah aksi di mana retail stop loss, ya, retail disengaja bikin stop loss, di mana stop loss retail akan dibeli oleh whale atau market maker, pemain besar, ya. Itu yang terjadi. Jadi di sini orang heran. Loh, saya habis stop loss. Kenapa habis stop loss harga malah naik? Aduh, crypto scam, Bitcoin scam. Ya. Market benci kepada saya, gitu. Saya sial banget, kenapa ini? Gitu. Sebenarnya mereka tidak memahami apa yang terjadi, gitu. Ya. Mereka kira market itu dendam kepada mereka. Tetapi ini adalah aksi normal yang terjadi di market. Teman-teman pasti jika setelah mempelajari konsep ini, teman-teman akan sangat jeli notice, oh, ini adalah aksi manipulasi market, di mana retail sengaja dibikin stop loss supaya whale dan market maker bisa akumulasi. Itu saja yang saya bisa jelaskan. Untuk belajar lebih dalam, silakan cek website kami, ya, linknya di description untuk edukasi lebih dalam. Ya. Tetapi meskipun kalian di stop loss, ya, teman-teman bisa masuk lagi, ya. Berbeda dengan institutional trader di mana mereka trading dengan modal yang sangat besar, ya. Kita trading sebagai investor retail, kita trading itu modalnya kecil, guys. Miliaran itu pun masih modal yang sangat kecil, ya. Jadi jika teman-teman stop loss berapa M, teman-teman juga bisa masuk beberapa M lagi. Itu tidak akan merubah market. Berbeda dengan institusi, ya, institusi itu harus masuk perlahan supaya tidak mendorong harga naik atau turun, gitu. Kita bisa masuk atau keluar dengan cepat, gitu. Dan karena itu, jika kalian ada yang stop loss kemarin, jika kalian ada yang stop loss, tinggal buyback lagi, simple, ya, tinggal buyback lagi, karena kita bisa lihat Bitcoin memiliki breakout pattern, ya, ini adalah pattern bull flag, ya, bull flag. Gitu. Kita bisa lihat harga sedang berada dalam uptrend, lalu dibentuknya bull flag pattern. Kemungkinan besar jika pattern ini muncul, kemungkinan besar harga akan breakout ke atas. Ditambah lagi faktor fundamental, makroekonomi, regulasi, politik, dan lainnya, kemungkinan besar sangat didukung untuk Bitcoin breakout ke atas dan terbang. Ya. Selain Bitcoin, kita juga memiliki Ethereum. Ya. Ethereum juga ada breakout pattern. Ini adalah pattern bullish rectangle. Ya. Kita bisa lihat harga naik, konsolidasi,
Lalu ekspektasinya jika teman-teman sudah belajar chart pattern, kemungkinan besar ini akan naik ke atas ya dan melanjuti overall trend yang sedang naik ke atas. Untuk video kali ini sampai situ saja ya. Saya mau meninggalkan quote dan saya akan terus meninggalkan quote ini di akhir video ya. Fix the money, fix the world. Perbaiki uangnya, perbaiki dunia. Bitcoin will heal the world ya. Bitcoin akan menyembuhkan dunia ini karena masalah-masalah yang ada di dunia ini seperti market crash, resesi, depresi, ya, kemiskinan, perang dunia, itu semua terjadi karena uang kita rusak ya. Kita butuhkan hard money. Kita butuh sound money. Ya, kita butuh sound money untuk menyembuhkan dan menyelesaikan dan membenari masalah-masalah di dunia ini. Ya, Bitcoin is the hardest money. Bitcoin is the best sound money. And Bitcoin will heal the world. Terima kasih semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.